Film dibuka dengan adegan mengerikan. Seorang wanita yang terluka parah tertatih-tatih di daerah terpencil dikejar oleh mobil. Kakinya mulai menyerah dan dia terjatuh karena kelelahan. Ini mendorong seorang pria misterius untuk keluar dari kendaraan dan menawarkan air yang dia minum dengan tangan gemetar. Orang misterius itu kemudian menyerahkan pistol dan satu peluru sebelum kembali ke mobil. Wanita itu dengan putus asa mengisi pistol tepat ketika ini terjadi. Di adegan berikutnya, kita melihat seorang wanita muda bernama Bobby mengemudi sendirian di tengah gurun. Dia tiba-tiba mendapat telepon dari kakak perempuannya, Anna, yang memohon padanya untuk tidak kembali ke pacar toksiknya. Anna menawarkan untuk menelepon ayah mereka untuk meminta bantuan. Tetapi Bobby menolak karena dia membencinya. Kita kemudian mengetahui bahwa Bobby adalah pencuri kecil-kecilan yang baru-baru ini ditangkap. Tetapi ayahnya berusaha keras untuk keluarkan dia dari penjara. Di sini Anna bertanya, jika dia sangat membenci ayah mereka, mengapa dia harus mencari pacar yang persis seperti dia? Membuat Bobby terdiam. Tak lama kemudian, Bobby masuk ke pom bensin dan menutup telepon pada saudara perempuannya. Saat dia mengisi ulang tangkinya, seorang serif lokal bernama Bill Stein mendekat dan menyebutkan mendengar panggilan teleponnya yang tegang. Bobby mengatakan itu hanya saudara perempuannya yang sombong dan Bill Stein mengklaim dia mengerti karena dia memiliki saudara laki-laki yang sama. Dia kemudian menawarkan untuk membelikannya soda dalam upaya untuk bersikap ramah. Namun Bobby dengan sopan menolak dan serif tetap membeli satu dan menawarkannya padanya. Melihat ini dia menjadi tidak nyaman dan menolak lagi yang akhirnya mendorong polisi menyeramkan itu untuk pergi. You have yourself a nice day. Setelah mengisi bahan bakar, Bobby melanjutkan perjalanannya. Tetapi saudara perempuannya menelepon lagi. Anna mencoba mengingatkannya bagaimana pacarnya memukulnya dan memohon padanya untuk tidak kembali. Namun Bobby menepisnya dengan mengatakan itu hanya kecelakaan dan mulai menambah kecepatan. Namun hal ini diperhatikan oleh seorang serif yang dengan keras membunyikan sirenenya, memerintahkannya untuk menepi. Bobby meraih lipstiknya dan buru-buru memakainya. Berharap untuk berbicara dengan halus agar dia keluar dari masalah. Ternyata itu, serif Bill Stein menuduh Bobby ngebut dan melempar sesuatu dari mobil yang merusak lampu depannya sirenenya. Bobby mengklaim bahwa dia tidak melempar apapun dan lampu depannya mungkin sudah rusak. Tetapi serif tidak mempercayainya dan memberinya denda sebesar 1.000 karena merusak properti polisi. Kekecewaan Bobby memuncak, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerimanya. Dia kemudian memohon kepada serif dengan mengatakan dia tidak mampu membayar denda yang begitu besar, dan akhirnya dia setuju untuk membiarkannya pergi. Tetapi hanya jika dia memberinya 300 untuk memperbaiki lampu depannya. Namun dia tidak punya banyak uang tunai. Jadi dia memerintahkannya untuk kembali ke pom bensin sebelumnya, untuk menggunakan ATM. Selama waktu ini, teleponnya terus berdering dengan panggilan dari Rhead. Jadi Bill Stein mengambilnya darinya untuk memastikan dia tidak segera melarikan diri. Give me your phone. Now get going. Bobby kembali ke pom bensin dan bertanya kepada kasir tentang ATM. Tetapi yang mengejutkannya, dia mengungkapkan bahwa mesin itu sudah kosong selama seminggu. Dia kemudian mencoba membeli bir, tetapi bahkan kartunya ditolak. Bobby yang frustrasi melampiaskan tentang hari buruknya dan menjelaskan bagaimana sheriff terus-menerus mengganggunya. Tanggapan kasir mengungkapkan bahwa itu sering terjadi di sekitar sini yang membuatnya merinding. Dia menyebutkan gadis terakhir yang dia lihat juga sedang mencari ATM, mengatakan dia perlu membayar sheriff. Sebagai tambahan, Bill Stein adalah satu-satunya polisi di daerah itu. Jadi, tidak ada yang punya pilihan untuk melaporkannya. Setelah mendengar ini, Bobby yang ketakutan membuat keputusan sepersekian detik untuk melupakan teleponnya dan melarikan diri. Di tempat lain, Bill Stein sedang duduk di mobilnya ketika dia menerima telepon dari Red di telepon Bobby.
Sheriff menjawab mengatakan siapa ini sebelum tiba-tiba menutup telepon meninggalkan Red yang kebingungan. Bill Stein kemudian melangkah keluar dan menggunakan teropong senapannya untuk memindai area. Dan kemudian dia melihat mobil Bobby di kejauhan dan tanpa ragu-ragu menembakkan lampu belakangnya. Bobby tidak memperhatikan ini dan terus mengemudi. Tidak menyadari bahaya yang mengejarnya. Namun sayangnya, sheriff yang menyeramkan itu mengejar dan memaksa Bobby untuk menepi. Dia menuduhnya mencoba melarikan diri dan menunjukkan lampu belakang yang rusak yang berarti pelanggaran lain dan lebih banyak denda. Bill Stein kemudian membuat Bobby berdiri di dekat mobil dan mulai menggeledah tubuhnya untuk memeriksa apakah dia menyelundupkan sesuatu yang ilegal. Pada saat ini, Bobby merasa terhina dan terjebak, tetapi tahu bahwa jika melawan akan dapat memperburuk keadaan. Sheriff kemudian memberitahunya bahwa ada restoran di dekat sana tempat dia dapat menarik uang dan membayarnya. Dia menyita SIM-nya dan mengancam akan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari jika dia tidak menuruti perintahnya. Tidak ada pilihan lain. Bobby masuk ke mobilnya dan pergi dari sana. Tetapi yang mengejutkannya, dia melihat sheriff mengarahkan senjatanya langsung ke arahnya. Mobil Bobby keluar dari jalan dan ban mobilnya terjebak dalam pasir, meninggalkannya terdampar di antah berantah. Beberapa saat kemudian Bill Stein pergi. Jadi, Bobby meraih tasnya dan berjalan kaki sepanjang sisa perjalanannya di bawah terik matahari. Dia akhirnya tiba di restoran beberapa jam kemudian dan bergegas masuk ke sana. Dia melihat seorang pria meninggalkan uang tunai di mejanya sebelum menuju ke kamar kecil. Memanfaatkan kesempatan itu, Bobby menyambar uang tunai itu dan bergegas ke telepon umum. Dia kemudian menelepon Red dan menjelaskan situasinya dengan sheriff. Dia dengan putus asa memohon bantuannya, tetapi pacarnya yang toksik itu mengira dia berbohong dan selingkuh dengan sheriff. Pacar yang menyebalkan itu menolak untuk datang membantunya, mendorong Bobby untuk menutup telepon dengan marah. Setelah itu dia duduk dan seorang pelayan bernama Amy mendekat untuk mengambil pesanannya. Bobby meminta kopi. Tetapi hatinya hancur ketika dia melihat sheriff psikopat itu lagi di luar restoran, dan dia akhirnya bergegas ke kamar kecil untuk bersembunyi. Dia mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi tidak dapat membuka jeruji besi yang terpasang. Karena tidak punya pilihan lain, dia menarik napas dalam-dalam dan keluar dari kamar kecil di mana dia terkejut melihat mobilnya diderek keluar restoran. Menyadari Bill Stein sedang mempermainkannya, Bobby segera mempunyai ide. Dia menelepon 911 dan melaporkan perampokan palsu di pom bensin dengan harapan untuk mengalihkan perhatian sheriff. Rencananya berhasil dan Bill Stein tidak punya pilihan selain pergi untuk menangani situasi tersebut. Setelah dia pergi, Bobby bergegas untuk memeriksa mobilnya dan terkejut mengetahui bahwa dia telah memperbaiki lampu belakangnya. Sementara itu, di dalam restoran, pria yang uangnya dicuri membuat keributan dan menuduh Amy sebagai pencuri. Dia menyangkalnya, tetapi pemilik restoran langsung memecatnya membuat gadis malang itu hancur. Bobby di sisi lain menelepon saudara perempuannya dan mencoba menjelaskan situasinya yang mengerikan. Tetapi kemudian Bill Stein muncul di belakangnya. Dia dengan tenang menyerahkan kembali ponsel dan kunci mobilnya, sambil memperingatkannya, agar tetap aman di padang pasir. Lalu dia pergi seolah tidak terjadi apa-apa yang membuat Bobby tertegun dan bingung. He just returned my car and my phone. I don't know. It's like he's playing with me. Are you okay? Setelah ini, Bobby memutuskan untuk pergi. Tetapi dia melihat Amy menangis di luar. Dia merasa bersalah karena membuatnya dipecat dan mengetahui bahwa Amy tidak punya mobil dan tinggal jauh di setengah jam perjalanan pulangnya. Jadi, Bobby menawarinya tumpangan. Kedua gadis itu kemudian memulai perjalanan mereka, dan Amy mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki keluarga yang tersisa dan berjuang melawan kecanduan narkoba sejak dia berusia 10 tahun. Ayahnya juga seorang pecandu dan ibunya sering melakukan kekerasan memukulinya. Mendengar semua ini, Bobby juga membuka tentang dirinya dan saudara perempuannya. Masa lalunya juga menyakitkan. Dia memberitahu Amy bagaimana ayahnya yang kasar. Ayahnya sering memukulinya dan ibunya. Amy bertanya apakah ayahnya pernah memukul saudara perempuannya juga. Tetapi Bobby secara mengejutkan menjawab bahwa dia tidak pernah melakukannya. Setiap kali dia mabuk, Anna yang marah akan berbicara dengannya dan dia tiba-tiba menjadi tenang.
Amy berhenti sejenak dan kemudian menyarankan bahwa mungkin ayah mereka melecehkan Anna dengan cara yang berbeda. Itulah sebabnya dia tidak pernah memukulnya. Di sini kebenaran menghantam Bobby seperti 1 ton batu bata ketika dia menyadari Anna telah melindunginya selama ini. Dia mulai menangis dan Amy melanjutkan untuk menghiburnya. Beberapa saat kemudian, Bobby akhirnya mengakui bahwa dialah yang mencuri uang itu dan meminta maaf. Amy yang secara mengejutkan telah mengetahui dan mengatakan dia sudah tahu dan tidak keberatan karena dia membenci tempat itu. Bobby merasa lega dan membuka diri tentang seorang serif yang telah mengganggunya sepanjang hari. Secara mengejutkan, Amy menyebutkan namanya dan mengungkapkan bahwa Bill Stein adalah pria menyeramkan yang pernah dilihatnya mendekati wanita muda. Dia mengklaim bahwa banyak gadis datang ke restoran itu dengan alasan mobil mereka mogok. Tetapi mereka selalu tampak ketakutan ketika sheriff tiba dan kemudian ini. Amy! Bobby menyaksikan dengan ngeri melihat Amy yang tak bernyawa tertembak di kepala. Seolah-olah itu belum cukup. Dia melihat mobil Bill Stein mendekat di kejauhan dan panik. Bobby menyalakan mobilnya dan melaju kencang sambil menangis dan meminta maaf kepada Amy karena menyebabkan kematiannya. Di belakangnya, Serif menabrak mobilnya beberapa kali dan berbicara melalui pengeras suara. Dia menggoda bahwa menurutnya Bobby menikmati permainan ini. Untungnya Bobby melihat truk yang terparkir dan menepi berharap untuk menemukan bantuan. Dia dengan putus asa memohon bantuan pengemudi truk, sehingga dia segera mengambil senapannya. Saat itu, Bill Stein muncul dari belakang memerintahkan pengemudi truk untuk menurunkan senjatanya. Dia mengklaim bahwa Bobby dicari karena pembunuhan dan korbannya ada di mobilnya. Bobby bersikeras sheriff adalah pembunuh sebenarnya. Tetapi dia dengan tenang menjawab bahwa dia menderita delusi dan merampok sebuah pompa bensin pada hari itu. He's lying! Bobby yang marah berteriak bahwa dia berbohong dan kemudian Bobby yang ketakutan melompat kembali ke mobilnya dan pergi dari sana untuk melarikan diri dari psikopat. Serif kemudian menyeret tubuh pengemudi truk yang tak bernyawa ke samping dan mulai mengejarnya. Saat malam tiba, saraf Bobby menjadi tegang ketika dia tiba-tiba melihat lampu depan di belakangnya. Kepanikan membanjiri dadanya, karena dia takut itu Serif lagi. Dia lalu mengencangkan cengkeramannya pada setir. Tetapi mobil itu melaju melewatinya yang membawanya kelegaan. Tak lama kemudian, Bobby melihat tanda garasi dan menepi dengan putus asa untuk berlindung. Begitu masuk, dia mengeluarkan teleponnya berharap untuk meminta bantuan. Tetapi kurangnya sinyal hanya memperdalam ketakutannya, sehingga dia memutuskan untuk menunggu malam di sana. Tidak lama kemudian, Bobby mendengar mobil mendekat. Jadi dia bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Ketika sesosok muncul, dia langsung menyerang. Tetapi ternyata hanya seorang mekanik biasa bernama Ed. Jadi Bobby minta maaf dan dengan panik menjelaskan kejadian kepadanya. Ed lalu meyakinkannya bahwa dia akan menelepon bosnya yang akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia kemudian membawanya ke kantor, di mana mereka mulai minum coklat panas. Bobby merawat luka Ed yang disebabkan olehnya dan berterima kasih padanya, karena telah memberinya tempat berteduh. Namun tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di garasi dan Bobby meminta kamar mandi untuk membersihkan diri. Jadi Ed mengarahkannya ke sebuah ruangan dan bergegas keluar untuk menyambut bosnya. Ketika Bobby melangkah masuk ke dalam ruangan, dia dengan cepat menyadari itu bukan kamar kecil. Tempat itu dipenuhi dengan hal-hal aneh dan jantungnya berdebar kencang saat dia melihat banyak ID wanita. Tepat saat Bill Stein tiba-tiba muncul, dia dengan tenang menjelaskan bagaimana dia membunuh semua gadis itu, dan bagaimana tidak ada seorang pun yang akan menangkapnya, karena dia satu-satunya polisi di sini. Dia mulai menceritakan seberapa jauh setiap gadis itu bepergian sebelum menemui ajal mereka, dan bertanya kepada Bobby seberapa jauh dia akan pergi. Secara mengejutkan, Ed membuatnya pingsan dan terungkap bahwa keduanya sebenarnya adalah saudara laki-laki yang memburu wanita tak berdosa untuk permainan sakit mereka. Ketika Bobby bangun, dia menemukan dirinya diikat ke kursi. Ed kemudian menyelipkan tangannya di bawahnya pakaian, dan mulai menyentuhnya dengan tidak pantas. Bobby mulai menangis. Jadi, Bill Stein bergegas masuk dan memukuli Ed mendorongnya untuk pergi. Dia kemudian berbalik ke Bobby dan meminta maaf. Mengatakan bahwa saudaranya memiliki masalah pengendalian diri.
Bobby yang ketakutan bertanya mengapa mereka melakukan ini, dan Bill Stein menjelaskan bahwa saudaranya lahir dengan gangguan mental dan telah mengganggu sepanjang hidupnya dengan diberi label keterbelakangan. Dia mengklaim itu semua karena seorang wanita yang tidak bisa mengendalikan diri dan dosanya menghancurkan saudaranya. Dia berpikir bahwa semua wanita itu sama, penipu, berbohong, dan menyebarkan racun kemanapun mereka pergi. Selanjutnya, Bill Stein mengeluarkan pisau dan menjelaskan bagaimana dia membuatnya dari rahang ibunya setelah dia membunuhnya. Jelas bahwa dia menyalahkan ibunya atas kondisi saudaranya, dan dia mungkin tidak baik kepada mereka. Dia percaya bahwa semua wanita itu sama, jadi dia senang menyiksa dan membunuh mereka untuk memberi mereka pelajaran. Setelah mendengar semua ini, Bob yang marah mengutuk psikopat itu dan meludahinya. Tetapi Bill Stein tetap tenang dan menyeka wajahnya tanpa sedikit pun emosi. Dia kemudian mengejeknya dengan mengatakan jalan raya berikutnya, hanya 1,5 mil jauhnya, dan jika dia bisa sampai di sana dia bebas. Beberapa saat kemudian Ed mencengkeram mulut Bobby dan Bill Stein, secara mengejutkan mulai mengiris lidahnya dengan pisau. Bobby kehilangan kesadaran sementara Sheriff dengan santai melemparkan lidahnya yang terpotong ke wastafel, dan Ed memasukkan kain ke dalam mulutnya. Beberapa saat kemudian, Bobby bangun dan menyadari tangannya tidak lagi terikat. Namun, dia ngeri menemukan lidahnya hilang yang dia temukan di wastafel. Wanita malang itu mencari saudara psikopat itu, dan melihat mereka sedang menonton kartun di ruangan lain. Memanfaatkan momen tersebut, dia melarikan diri sambil tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup dari permainan licik mereka. Dua bersaudara itu memperhatikan ini, dan Bill Stein mengatakan dia akan memberinya waktu 5 menit sebelum mengejarnya lagi. Kemudian Bobby tersandung dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Tiba-tiba lampu depan mobil muncul di belakangnya, dan dia menyadari Bill Stein telah menyusul. Dia mencoba lari, tetapi kakinya menyerah, dan dia jatuh ke tanah. Selama ini, Bill Stein memeriksa kilometer mobilnya dan mencatat bahwa dia telah menempuh jarak 800 yard yang dia tulis di ID milik Bobby. Dia mendekatinya dan memberinya sebotol air, seperti yang selalu dia lakukannya, yang langsung dibuang Bobby. Psikopat itu lalu menyerahkan pistol dan peluru, mengatakan padanya itu adalah kesempatan terakhirnya untuk kebebasan. Setelah ini, Sheriff kembali ke mobilnya. Sementara Bobby mengisi pistolnya, tetapi ia mengarahkan ke kepalanya sendiri. Dia tiba-tiba menarik pelatuk dan menembak dirinya sendiri. Melihat ini, Bill Stein kesal dan bergumam bahwa seharusnya tidak berjalan seperti ini. Namun saat dia mendekatinya, ternyata Bobby masih hidup. Tembakannya hanya menggores bagian belakang kepalanya. Selanjutnya Bobby bergegas ke mobil Bill Stein dan mencoba untuk pergi. Tetapi Bill Stein yang terluka mengejarnya. Bobby memutuskan untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Tapi Bill Stein menangkapnya dan menjepitnya ke tanah dan mencekiknya. Putus asa, dia meraih batu di dekatnya dan menghancurkannya ke kepala psikopat itu dengan seluruh kekuatannya. Sheriff jatuh dan Bobby memanfaatkan momen untuk berlari kembali ke mobil. Tetapi saat dia pergi, dia melihat di kaca spion bahwa pria itu perlahan-lahan bangkit. Marah karena lidahnya hilang. Dia berbalik arah menginjak pedal gas dan melaju lurus ke arahnya. Bill Stein mencoba menembaknya dengan pistol 1 peluru, tetapi meleset dan jadi dia menabraknya, menghancurkannya sampai mati. Dia akhirnya mengeluarkan isak tangis lega mengetahui mimpi buruk berakhir meskipun lidahnya tidak ada lagi. Beberapa saat kemudian Bobby tiba kembali ke garasi. Dia meraih pistol Sheriff dan dengan hati-hati masuk ke dalam. Dia mengambil lidahnya yang terputus dan menaruhnya di dalam es dari freezer. Kemudian Ed muncul dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Bobby tidak bisa menjawabnya. Jadi dia langsung menusuknya di tenggorokan sebelum meninggalkan patung itu sendirian. Di adegan terakhir, Bobby pergi dari sana dan segera menerima telepon dari Rat. Namun, dia bertekad untuk meninggalkan masa lalunya yang toksik dan membuang teleponnya. Film berakhir dengan Bobby mengemudi menuju lampu kota tepat saat fajar tiba, menandai awal baru yang bebas dari kengerian yang dia alami.
Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe, agar nggak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video rekap alur film lainnya.